warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak, kita lanjutkan materi sanlat. Untuk kali ini Ibu akan membahas tentang nuzulul Quran. Di materi-materi sebelumnya, Ibu menghimbau kalian agar untuk mencintai Al-Quran. Kenapa sih sebegitu mulianya Al-Quran? Nanti akan dibahas. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kalian pasti bertanya-tanya, antara nuzulul Quran dan Lailatul Qadar itu berbeda ya nak ya? Nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Kalau Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang ada di bulan Ramadan juga. Nah, jadi setiap tanggal 17 Ramadan diperingati dengan malam nuzulul Quran atau malam pertama kali diturunkannya Al-Quran ke muka bumi ini. Al-Quran itu adalah firman-firman Allah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi langsung firman Allah yang kita baca ketika kita mencintai Al-Quran. Di dalamnya semuanya adalah firman Allah atau perkataan Allah ya. Jadi semuanya itu adalah benar, tidak bisa lagi diragukan. Isinya adalah sudah benar dan sudah pasti. Itu jadi Al-Quran itu atau turunnya Al-Quran itu tidak langsung blok pada malam nuzulul Quran itu saja, tidak. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Jadi Al-Quran itu diturunkan sangat lama sekali, berangsur-angsur, misalnya hari ini 5 ayat, hari berikutnya, nah itu jadi tidak sekaligus. Dan langsung diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama kali Al-Quran diturunkan itu di Gua Hira pada masa Nabi Muhammad berusia 40 tahun menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu pertama kali ayat yang turun, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan itu sampai sekarang kita peringati sebagai malam nuzulul Quran. Jadi di sana nanti kita memperingati biasanya di dalam masjid ya. Tapi sekarang tidak, kita peringatin sendiri di dalam rumah, misalnya bersama keluarga. Kita buat tasyakuran di rumah dengan
peristiwa malam nuzulul Quran ini. Jadi di situ pertama kali diturunkannya Al-Quran, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi Rasulullah disuruh membaca. Ketika wahyu pertama turun itu Rasulullah gemetar, seluruh badannya gemetar. Iqra ya Muhammad, kata Jibril, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kata Nabi Muhammad, Rasulullah bersabda bahwa beliau tidak bisa membaca, tapi beliau punya kelebihan, yaitu bersifat umum, yang artinya bisa mampu menghafal ya. Jadi ketika ayat turun langsung dihafal. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi seluruh alam ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah, yang kemudian darah itu nantinya akan menjadi daging. Daging itu kemudian ada tulang belulang, sampai akhirnya ditiupkannya ruh, terbentuklah manusia. Jadi kita semua ini makhluk adalah sama awal mulanya diciptakan. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan dari diri kita. Jika ada kelebihan, misalnya saya merasa ganteng, saya merasa sempurna nih, cantik, kemudian sombong, na'udzubillahi min dzalik. Semua di mata Allah itu adalah sama, diciptakannya pun sama. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Kita disuruh membaca karena Allah itu maha pemurah, ya. Maha pemurah. Bagaimana tidak, kita diberi oleh Allah kenikmatan yang sangat luar biasa, yang tidak disadari oleh kita sendiri. Bahkan kita setiap hari tidak merasakan, tidak bersyukur apa-apa, tidak berterima kasih. Kita hirup udara gratis, kita jalan kaki, menapaki bumi, bisa duduk, berdiri, lari. Nah, itu semuanya adalah kenikmatan Allah. Allah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Jadi manusia itu diajarkan, Nabi Adam pertama kali diajarkan itu dengan perantara kalam atau firman Allah. Dikasih tahu kalau ini tuh namanya apa, pokoknya semua benda itu yang pertama kali mengajarkan adalah Allah, dan mengajarkan manusia apa yang belum diketahui. Jadi semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu nuzulul Quran. Jadi kitab Al-Quran ini adalah kitab suci yang mulia, yang perlu kita pelajari. Di dalamnya ada artinya juga, kalian harus pahami artinya, kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalau bukti kita cinta kepada Al-Quran. Jangan bukti cinta kepada Al-Quran taruh saja Al-Quran di dalam lemari sampai ribuan. Nah itu bukan merupakan bukti cinta kepada Al-Quran. Jadi kalau cinta kepada Al-Quran, sampai begitu perjuangan Rasulullah untuk bisa menghafal Al-Quran, kalian harus paham, kalian harus cintai itu dulu Al-Quran. Mengamalkan, membaca setiap hari minimal 1 ayat setiap hari kalian baca, kalau perlu kalian hafal. Maka orang yang menghafal, kata Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka akan mendapatkan pahala 2. Tapi barang siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar dan benar, maka nanti di surga ibaratnya jari telunjuk dengan ibu jari di samping Rasulullah. Jadi Rasulullah berada di dekat kita. Jika kita menghafal membaca Al-Quran dengan benar dan lancar serta memahami isinya. Nah, jadi jangan sampai kita sebagai umat Islam ini tidak mau belajar Al-Quran atau bahkan tidak peduli dengan Al-Quran, bahkan mencibir kemudian mengolok-olok Al-Quran. Itu na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu.
Al-Quran adalah tempatnya kita menuju surga. Al-Quran adalah tempat jalan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan sampai kita nanti menyesal ketika tidak bisa membaca Al-Quran dan memahami isinya. Jadi, Ibu berpesan kepada kalian, bacalah Al-Quran minimal setiap hari. Di agenda Ramadan kan sudah ada diperintahkan untuk menghafal juz amma. Itu kalian kan sudah membaca Al-Quran, tulis setiap hari. Atau menghafal ayat satu ayat juga tidak apa-apa, nggak harus juz amma. Yang penting Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ya. Mudah-mudahan sampai di sini kalian lebih lagi mencintai Al-Quran, karena Al-Quran itu membuat kehidupan kita semakin aman, damai, kemudian tenang dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai umat Islam, Ibu ingatkan lagi, tidak bisa membaca Al-Quran, karena nanti ketika kita sudah di akhirat, seluruh bahasa yang digunakan oleh malaikat adalah bahasa Arab, dan bahasa Arab itu tertuang di dalam Al-Quran. Minimal kita bisa membaca. Belajar di mana saja bisa, kapanpun bisa. Kalau mencari guru, kalau tidak bertemu guru di masa pandemi ini, kalian bisa belajar dari YouTube atau dari media sosial lainnya. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang pecinta Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Itu saja dari Ibu. Tugasnya untuk kali ini tidak ada tugas. Tugasnya yaitu di agenda ya, membaca Al-Quran setiap hari. Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.